Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 645 ayat 2. Nama lua do tondiki ala hagogo on mi pos rohaku boanonmu diri kontu surgoi Jesus ai lului au atik tung nali luau nadi hoko hodo au namambain mangoluau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 26 Mei 2023 tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alai anggu hita saluhutna akan asinodangan dihasangapon dituhani sohuku bohita pawonna mahita gabitu dosturupana madapoton ragam dihasangapon margurtu Tuhan nitodii. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan kesaksian sekaligus jawaban Paulus kepada orang-orang yang senantiasa mendiskreditkan tentang kerasulannya, di mana mereka selalu menilai Paulus dan membanding-bandingkan dia dengan segala perjanjian lama, dengan kitab-kitab Musa, dengan nabi-nabi, dengan murid-murid Yesus. Karena apa? Banyak orang tidak mau menerima pengajaran Paulus karena Paulus bukan termasuk murid Yesus Kristus secara langsung. Bahkan dia dikenal sebagai seorang penganiaya orang Kristen pada mulanya. Tetapi Paulus dalam membela dirinya dan juga menguatkan para rasul-rasul yang lain, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, dia mengatakan bahwa pelayan-pelayan perjanjian baru adalah yang dipilih Tuhan dan akan dimampukan Tuhan, karena Roh Tuhan bekerja dalam setiap diri orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Kalau dibandingkan dengan Musa yang begitu diakui oleh orang-orang Israel, tetapi Musa juga adalah masih dalam kedagingan, sehingga dia harus menutup matanya melihat kilauan kemuliaan Tuhan supaya dia jangan mati. Maka dikatakan lebih besar kemuliaan yang diberikan Tuhan itu melalui pelayan-pelayan perjanjian baru. Oleh karena itu dikatakan di situ bahwa kita dituntut supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga dengan perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, maka orang lain akan melihat siapa Kristus itu, siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Karena kita seperti yang dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi ketika dosa sudah menghantui kehidupan kita, menghampiri kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dengan Yesus Kristus yang sudah datang untuk menebus kita, yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah naik ke surga, dan dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita melalui turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka kita diingatkan bahwa kita harus hidup menurut Roh.
hidup menurut roh, maka kita menunjukkan bahwa kita adalah menurut gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus ketika mereka menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka mereka diingatkan supaya senantiasa hidup tidak bercela dan tidak bernoda, tetapi hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan meninggalkan perilaku-perilaku duniawi. Pola kehidupan mereka yang lama harus mereka rubah supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Damang dainan saudara-saudara dikasih oleh Kristus, itu juga yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama dikatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kalau Roh Kudus sudah kita terima, maka biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, menguasai tindakan kita, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita menunjukkan dan menghasilkan buah-buah roh. Sehingga semakin banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Yang kedua dikatakan kepada kita bahwa apapun yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, itu belum sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah kalah oleh kesulitan, oleh tantangan, oleh hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah untuk menyebarkan berita sukacita. Damai sejahtera harus terjadi di mana kita berada. Karena Roh hadir, maka sukacita akan hadir. Ketika kita hadir di satu tempat, biarlah itu mendatangkan kebaikan bagi semuanya, ketentraman bagi semuanya, sukacita bagi semuanya. Jangan pernah menjadi batu sandungan. Yang ketiga diingatkan kepada kita, kembali lagi diingatkan kepada kita hari ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus mencerminkan, kita harus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Istilah like father, like son harus semakin nyata di dalam kehidupan kita, dalam menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah hidup ini. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Biarlah kemuliaan Allah, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sehingga kita semakin sadar tugas kita di dunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu Kau berikan kepada kami, supaya Dia menyatakan kembali kepada kami kemuliaan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia. Menurut gambar-Mu Engkau ciptakan manusia, maka kami juga akan melakukan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, supaya kami senantiasa menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan memuliakan nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, tunjukkanlah hidupmu sebagai gambar dan rupa Allah. Horas.